sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DPI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Ada istilah yang menarik tadi dilontarkan oleh Mas Andi, Jokowi fobia. Benarkah hal tersebut terjadi di kalangan internal PDIP? Sebelum Mas Seno jawab, Mas Umam pandangannya serangan terstruktur yang disampaikan tadi oleh Mas Seno, kemudian juga berakhir kita tahu bahwa penetapan tersangka kepada Mas Hasto ini. Memang apakah ini kalau dilihat upaya untuk bisa menggoyang, mengacak Kongres PDIP akan digelar? Mas Umam. Ya Mbak Putri, memang menjadi hal yang cukup spekulatif. Tetapi memang kalau misal menggunakan argumen-argumen yang tadi disampaikan oleh Mas Seno, memang ada beberapa hal yang perlu diantisipasi. Pertama, kalau misal dari sisi kasus, tampaknya kasus ini memang sudah matang ya. Artinya bahwa dua alat bukti sudah ada. Yang menjadi pertanyaan publik adalah mengapa hanya dalam hitungan waktu 2 minggu pasca pelantikan pimpinan KPK yang baru, kemudian dua alat bukti itu kemudian dimainkan. Barang matang yang kemudian akan dijadikan sebagai bagian dari proses itu. Maka argumen dari teman-teman di PDIP tentang tebang pilih, tentang beberapa hal yang kemudian berpotensi menjadi ruang intervensi politik atau politisasi penegakan hukum, itu kemudian memang menjadi hal yang cukup legitimate. Tetapi di saat yang sama memang kemudian tidak bisa dipisahkan bahwa kalau misal memang kasusnya memang ada, case buildingnya ada, itu juga menjadi hal yang harus dibuktikan. Kalau misal kemudian tadi pimpinan KPK mengatakan ada dua alat bukti yang cukup, saya rasa lembaga selevel KPK juga tidak main-main. Artinya bahwa kalau misal memang itu bisa dibuktikan, ya silakan dalam ranah peradilan. Tetapi dalam konteks politik ini menjadi agak unik ya. Dan ini menjadi suatu hal yang sering terjadi, bukan hanya di Indonesia. Saya banyak melakukan studi tentang politik anti korupsi di sejumlah negara berkembang. Di mana lembaga-lembaga anti korupsi itu seringkali memang menghadapi sebuah dinamika kekuasaan sehingga kemudian menjadi cukup vulnerable terhadap intervensi politik, terhadap intimidasi, terhadap politisasi dan lain sebagainya. Dan impact-nya memang bisa kemana-mana terkait dengan netralitas, independensi, dan juga profesionalitas lembaga anti korupsi. Nah, di dalam konteks pola politik yang berkembang, memang nama Mas Hasto itu cukup sering dijadikan sebagai informasi spekulatif yang diinfokan akan dijadikan sebagai tersangka. Memang posisi dia cukup strategis dalam konteks politik. Bukan hanya sekarang, tetapi rentang waktu 9 tahun sebelumnya di era pemerintahan Pak Jokowi juga cukup signifikan. Bahkan informasi spekulatif juga yang berkembang. Salah satu titik pisah misalnya antara Pak Jokowi dengan PDIP, salah satunya juga ada faktor misalnya Mas Hasto misalnya sebagai sekjen. Karena faktor komunikasi yang tidak sesuai dan pilihan-pilihan politik terutama jelang Pilpres kemarin, tampaknya ada titik beda yang kemudian ngeblok komunikasi antara Pak Jokowi dengan Bu Mega misalnya. Nah ini yang kemudian memunculkan cukup banyak sinyalemen yang spekulatif, bisa benar, bisa tidak, tetapi seolah mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bu Mega bahwa akan ada kekuatan yang mengawut-awut. Nah, dan kekuatan itu tentu bukan sesuatu yang remeh-temeh. Pasti dia punya jaringan, dia punya kekuatan, dan kalau misal dilihat memang kekuasaan terbesar saat ini di tangan Pak Prabowo. Tapi kalau melihat statement dari Bu Mega, para elit PDIP, termasuk tadi yang disampaikan oleh Mas Seno, ada banyak clue tadi yang pernah berjalan bersama kami, ini adalah bentuk pengkhianatan. Secara tidak langsung statement itu dialamatkan kepada Pak Jokowi dan lingkar dekatnya. Bisa saja Mas Gibran yang sekarang berada di kekuasaan, atau Mas Bobi yang juga menjadi bagian dari keluarga besar Pak Jokowi. Nah oleh karena itu, kalau misal kemudian melihat tren ini, memang tampaknya ini adalah bagian dari awal perseteruan antara lingkar dekat Pak Jokowi
yang disinyalir oleh teman-teman PDIP menjadi elemen kekuatan di belakang ini. Meskipun tentu itu tidak mudah untuk dibuktikan, tetapi bahwa bagaimana sinyalemen-sinyalemen itu terus berkembang, yaitu menjadi bagian dari spekulasi yang akan terus kita lihat ke depan. Ya, Bang Saur, kita ingin memisahkan nih Bang Saur, bahwa betul antara ini adalah penegakan hukum, ini politisasi. Tapi ternyata dari yang kejadian yang kita tahu bahwa KPK kemudian menetapkan tersangka, ini campur aduk nih. Bahkan orang-orang cenderung mengatakan bahwa ini politisasi, bukannya penegakan hukum. Tapi Bang Saur bagaimana melihatnya? Ya, Mbak Putri, sebagai satu negara demokratis itu harus kita hargai diskursus seperti itu. Cuman kan kalau saya sebagai praktisi hukum kan saya nggak berani menganalisa soal politiknya. Namun saya harus membatasi diri soal aspek hukumnya. Artinya gini loh, kasus daripada Harun Masiku ini kan hampir 5 tahun ini menjadi satu perbincangan seperti dibilang rekan Human itu di publik. Nah, oleh karena itu yang saya tahu di KPK itu ya politiknya adalah politik penegakan hukum dan keadilan. Nah, standarnya sama. Siapapun kalau ada cukup bukti, ya tentunya tadi kan sudah jelas ketika penyidik melalui pimpinan KPK yang ditetapkan kepada Saudara Hasto kan pasal penyuapan sama obstruction of justice. Ya, obstruction, betul. Nah, Perintangan artinya penyidikan adalah kan sekelas Hasto ini bukan kaleng-kaleng tapi sekjen partai besar. Nah, oleh karena itu saya kira memang ini harus kita akui Mbak Putri. Kerusakan pimpinan KPK zamannya Firly Bahuri, akibatnya tuduhan-tuduhan KPK yang baru dilantik ini juga nggak bisa dinafikan. Nah, saya kira pimpinan KPK yang sekarang ini karena salah satu agenda ketika serah terima kasus Harun Masiku ini, karena mungkin mereka sudah cukup bukti, segera kemudian dilakukan penyidikan. Nah, oleh karena itu begini, saya pikir apa yang dilakukan Mas Seno, katakanlah soal spanduk-spanduk, apalagi sudah out-out dalam konteks Kongres, biar bagaimanapun ini menyangkut keamanan ketertiban. Kita minta juga memang aparat penegak hukum harus segera menuntaskan laporan daripada Pak Seno. Jangan sampai ada tuduhan-tuduhan kok sudah ada laporan kemudian tidak ditindaklanjuti. Nah, itu juga kan kita juga menghina juga rasa keadilan. Jangan sampai karena katakanlah teman-teman sebagai oposisi kemudian diperlakukan sebagai musuh. Tidak ada saya kira dalam konteks konstitusi. Mereka partai politik yang juga harus dilindungi. Tetapi pada saat yang sama Mbak Putri, misalnya statement-statement Ibu misalnya. Kalau Saudara Hasto ditetapkan tersangka, awas misalnya. Menurut saya karena Hasto juga ditetapkan sebagai obstruction of justice, menurut saya itu harus bisa katakanlah membatasi diri. Artinya gini loh, saya kira siapapun bisa datang ke KPK. Namun ketika kita tuduh misalnya ada pihak lain mengintervensi, tapi secara terbuka publik menangkap intervensi, itu nggak sehat juga. Karena apa? Seandainya misalnya Hasto Klak misalnya setelah ditahan, ada kader atau keluarga misalnya melakukan besuk misalnya, itu nggak ada problem. Namun kalau kita ancam misalnya, itu kita bisa kemudian dijerat perentangan penyidikan juga. Maksudnya gini loh, Hasto ini ditetapkan tersangka, yaitu korupsi. Artinya dia sebagai warga negara, bukan sebagai sekjen. Jangan ditarik-tarik nanti kepada partai yang menurut saya bisa partai berdarah-darah. Ini menurut saya. Kalau Bu Megawati mengatakan itu pasang badan, itu nah, bukan itu yang kita bilang. Kalau itu sama kan Hasto, bukan saja yang menurut keterangan dari pimpinan KPK mendanai sebagian, tetapi juga merintangi, menyuruh membuang HP-nya, kemudian meminta supaya tidak mengkait-kaitkan. Sama juga artinya ketika dibilang, hei KPK, padahal negara melalui undang-undang hanya KPK dalam konteks sebagai aparat penegak hukum diberi wewenang untuk melakukan satu proses penyidikan. Bahkan mereka dikasih pasal 21. Kalau ada orang lain siapapun termasuk presiden, apakah Prabowo, apakah Jokowi mantan, tidak boleh kecuali mereka tidak punya harga diri. Kalau bisa saya Mas Umam, kecuali mereka tidak punya seorang negarawan, tidak boleh kemudian mereka mengintervensi. Kita ingatkan juga melalui tempat yang sakral ini. Sebagai negara hukum saya apresiasi Mas Hasto statementnya, PDIP kemudian menjunjung supremasi hukum, demokrasi dan daulat rakyat. Makanya Mbak Putri, saya
memakai daulat rakyat adalah kita ingatkan siapapun. Presiden bukan adalah yang mempunyai kedaulatan tertinggi, tapi rakyatlah di atas, kemudian presiden pembantu-pembantunya, dan kita harus aware soal itu. Dan saya kira daulat rakyat itulah yang terganggu soal Harun Masiku. Orang sudah terpilih, kemudian dicoba diganggu daulat rakyat tersebut, itu kemudian jadi problem saya kira menjadi partai. Jadi ini menjadi pesan kepada siapapun partai. Kalau seseorang dipilih, katakanlah berdasarkan suara rakyat dari satu suara ke suara, kita harus belajar menghargai sebagai negara hukum, sebagai konstitusi mengatakan kedaulatan bukan di tangan presiden, bukan di tangan ketua partai, tetapi di tangannya rakyat, yaitu Putri, Andi, kemudian Mas Umam, dan kita yang semua di sini. Dan itu kita harus belajar kalau kita taat kepada konstitusi, Mbak Putri. Bang Saur, saya pahami betul apa yang menjadi sorotan Bang Saur terhadap pernyataan disampaikan Ibu Megawati. Tapi kan kemudian Pak Hasto ini tersangkut dalam kasus ini juga dalam jabatannya sebagai sekjen PDIP. Tapi nanti Bang Saur kita jawab, termasuk juga Mas Seno. Silakan diberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh masing-masing narasumber yang bersama saya di studio. Bang Saur tadi juga mengatakan, Mas Umam juga ada pandangan tersendiri mengenai ini, termasuk juga soal Jokowi fobia. Belum kita bahas nanti ya, Mas, di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam.